1E020 198. Di sini saya akan menjelaskan contoh ekosistem air sungai yang ada di lingkungan sekitar saya. Nah, sebelum masuk kepada contohnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih tentang ekosistem itu. Ekosistem merupakan segala macam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di kawasan air sungai. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai. Yang pertama, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah air. Kemudian, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Kemudian, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang terlalu beradaptasi dalam kondisi aliran air. Komponen air sungai ini terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen eubiotik. Termasuk komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Komponen yang ada pada sungai yaitu yang pertama tumbuhan. Tumbuhan tingkat rendah meliputi alga atau gangguan, lumut, pakuan, herbal, dan lain-lain. Tumbuhan tingkat tinggi yaitu hewan avertebrata seperti protozoa, vermes, arthropoda, dan hewan vertebrata seperti diacees, amphibia, reptilia atau ular atau kura-kura, buaya, dan lain-lain. Karena tumbuhan tingkat tinggi sangat penting karena memiliki sistem perakaran yang cukup kuat untuk berada di aliran sungai, sehingga berfungsi untuk menahan terjadinya erosi yang disebabkan oleh aliran air yang bisa mengurangi tingkat peluruhan dari tanah yang berada di daerah aliran sungai. Komponen abiotik. Komponen abiotik berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain batu, tanah, udara, dan faktor titik seperti suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Itu beberapa faktor fisik yang berpengaruh pada terjadinya pola hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik. Zona ekosistem air sungai dibagi menjadi dua, yaitu zona air sungai tenang dan zona air sungai deras. Deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal dan zona ini mendapati aliran arus air yang deras sangat tinggi. Karena biasanya ini terdapat pada dataran tinggi atau di daerah hulu atau tepatnya di daerah pegunungan. Aliran sungai ini mengakibatkan air jadi bersih dari berbagai macam endapan atau material yang cenderung mengendap air yang cukup deras. Zona air tenang merupakan zona yang sedikit lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras dan berada di wilayah landai. Banyak mengandung lumpur dan bahan yang mengendap di dasar sungai, maka menjadikan dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai lagi dengan bentos. Zona air tenang lebih cenderung berada pada kawasan hilir, berbeda dengan zona air sungai deras yang lebih menempati daerah pegunungan atau daerah hulu sungai. Siklus energi pada ekosistem air sungai. Yang pertama, proses fotosintesis energi cahaya ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, proses aliran energi ini berlangsung dengan adanya proses rantai makanan. Ketiga, tumbuhan dimakan herbivora, herbivora dimakan karnivora, sehingga energi herbivora masuk ke karnivora.